Halo Bran, assalamualaikum, ketemu lagi. Banyak orang masih percaya bank adalah benteng keamanan finansial. Faktanya, data transaksi bisa dimanipulasi, PIN nasabah bisa diketahui oleh orang dalam, bahkan deposito pun enggak bisa dicairkan. Meski ada regulasi dan lembaga pengawas, nyatanya fungsi pengawasan sering tidak maksimal. Kasus pembobolan saldo, penyalahgunaan akses hingga penjualan data nasabah ke pihak ketiga terus terjadi. Bukannya memberi ketenangan, justru membuat nasabah hidup dalam ketidakpastian. Kenapa harus bertahan di sistem rapuh ini? Jika uang kita bisa raib karena oknum dan data pribadi diperjualbelikan, apakah bank masih pantas disebut tempat yang aman? Jawabannya ada di Interlink. Semua transaksi berbasis blockchain, transparan, tidak bisa dimanipulasi, dan aman dari oknum internal. Data pribadimu 100% milikmu, tidak bisa dijual ke pihak manapun. Tidak ada orang dalam yang bisa mengintip PIN atau saldo karena sistem sepenuhnya terdesentralisasi. Tidak seperti sistem biometrik tradisional yang bergantung pada penyimpanan terpusat dan pencocokan template langsung atau rawan disalahgunakan orang dalam. Interlink ID menerapkan arsitektur terdesentralisasi dengan privasi by design. Ciri utamanya adalah Face ID cerdas berbasis liveness dan anti-spoofing. Interlink ID memverifikasi wajah dengan deteksi kedalaman, mikroekspresi, dan pola cahaya untuk mencegah tipuan foto atau video 3D mesh. On-device features interaction, ciri wajah diubah menjadi encrypted features Victor di perangkat. Mudahnya begini, kalau pakai Face ID di Interlink, wajahmu tidak disimpan sebagai foto atau video. Sistem cuma mengambil ciri-ciri unik wajahmu, misalnya jarak mata, bentuk hidung, garis wajah. Lalu ciri-ciri ini langsung diubah jadi kode rahasia atau encrypted features Victor di HP kamu. Jadi yang dikirim ke server bukan foto wajah asli, tapi kode acak yang cuma bisa dibaca mesin. Kode ini dipakai buat cek apakah cocok dengan data yang sudah ada tanpa pernah membocorkan gambar asli. Download aplikasi Interlink di Play Store dan gunakan kode referral 08236805 untuk mendapatkan 1000 koin ITLG. Promo terbatas. Ibaratnya daripada ngirim foto wajah ke server, Interlink cuma ngirim sidik jari digital dalam bentuk sandi. Jadi data aslimu aman, nggak bisa dicuri atau dijual orang lain. Lalu diproses tanpa membocorkan gambar asli. Zero knowledge style matching, pencocokan dilakukan tanpa mengungkap data mentah. Server tidak pernah melihat wajahmu, hanya bukti kecocokan yang terenkripsi. Shard and key splitting, akses identitas dilindungi, pembagian kunci multibagian. Satu pihak tunggal tidak cukup untuk membuka akses. Gampangnya gini, Brand. Konsep aslinya, daripada menyimpan satu kunci penuh di satu tempat, kunci itu dipecah jadi beberapa bagian. Untuk membuka akses perlu menggabungkan beberapa bagian tersebut. Tak buatkan contoh sederhananya, Brand. Gini loh. Bayangkan kamu punya brankas berisi emas. Emas, Brand, bukan janda kembang. Bercanda, Brand. Kalau cuma ada satu kunci, siapapun yang pegang kunci itu bisa buka brankas kamu. Dengan case splitting, kunci brankas itu dipotong jadi 3 bagian. Satu bagian dipegang kamu, satu bagian dipegang sahabatmu, asal jangan mantan aja ya, Brand. Satu bagian lagi dipegang notaris. Brankas hanya bisa dibuka kalau minimal 2 dari 3 bagian kunci digabungkan. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa buka sendirian.
Dalam konteks Interlink ID, kunci identitasmu tidak disimpan utuh di satu server. Sebaliknya, satu bagian kunci ada di perangkatmu, bagian lain ada di server terdesentralisasi, mungkin ada cadangan terenkripsi di jaringan lain. Jadi, meski ada orang dalam atau hacker yang dapat salah satu bagian, tetap tidak bisa akses identitasmu tanpa bagian lainnya. Kalau di bank nggak usah hacker, cukup pegawai yang lagi gelap mata karena kecantol Maimunah yang minta kebo sekandang. Kalaplah pegawai bank itu, lalu ia menyalahgunakan data kita atau uang kita untuk kepentingan pribadinya. Audit trail on-chain. Setiap autentikasi tercatat sebagai bukti integritas tanpa menyimpan data biometrik di blockchain. Hanya hash atau proof. Agak sulit ditelan ya friend. Tenang, tak kasih gambaran biar mudah dicerna. Audit trail on-chain artinya setiap kali kamu pakai Face ID atau Interlink ID untuk login atau transaksi, sistem akan mencatat jejaknya di blockchain. Tapi tenang, yang dicatat bukan wajah atau data pribadimu, apalagi mantan pacar di kelasmu, melainkan hanya kode bukti, hash atau proof. Tak kasih gambaran yang mudah ditelan pikiran yang lagi semrawut akibat dompet kering, friend. Gini gambaran udahnya. Bayangkan kamu masuk ke gedung pakai kartu akses. Satpam tidak menyimpan foto kamu, tapi dia mencatat di buku tamu bahwa ada orang dengan kartu 1234 masuk jam 10. Jadi kalau suatu saat ada masalah, catatan itu bisa dipakai sebagai bukti siapa yang benar-benar masuk, tapi tetap tidak membocorkan identitas aslimu. Setiap login atau transaksi sama dengan otomatis ada tanda tangan digital di blockchain. Tidak bisa dihapus, diubah atau dimanipulasi karena blockchain itu transparan dan permanen. Jadi kalau ada sengketa atau dugaan manipulasi, jejak autentikasi itu bisa jadi bukti integritas yang sahih. Kenapa lebih aman dari bank dan sistem lama? Tidak ada template biometrik terpusat yang bisa dicuri, tidak ada akses PIN oleh orang dalam, Face ID plus kriptografi menggantikan kredensial statis. Sudah tahu kredensial statis, friend? Kalau belum tahu, sini duduk manis sambil ngopi biar fresh, tak jelasin lebih gampangnya, friend. Kredensial status itu artinya data tetap dan tidak berubah yang dipakai untuk login atau verifikasi. Contoh paling gampangnya gini, friend. PIN ATM kamu ya, milik kamu itu loh. Password akun, nomor kartu kredit, semua itu disebut statis karena selalu sama setiap kali dipakai. Masalahnya, kalau PIN atau password itu bocor, sekali saja orang itu bisa terus pakai untuk akses akunmu karena kodenya tidak berubah. Beda dengan sistem modern seperti Interlink ID. Interlink tidak pakai kredensial statis, sebagai gantinya dipakai biometrik Face ID atau kode unik yang berubah setiap kali dipakai atau dinamis. Jadi meski ada yang curi data kamu, tidak bisa dipakai ulang karena kodenya selalu berbeda. Ibaratnya gini, kredensial statis sama dengan kunci rumah yang sama, dipakai terus. Kalau kuncinya hilang, orang lain bisa masuk kapan saja. Interlink ID sama dengan kunci rumah yang berganti bentuk setiap kali dipakai. Jadi meski ada yang sempat lihat, kunci itu sudah tidak berlaku lagi. Privasi terjaga, data wajah tidak bisa dijual, dipakai ulang atau dimanipulasi. Interlink ID sama dengan Face ID, sama dengan login cepat, tatapan, keamanan, setegas kriptografi. Selamat tinggal password dan PIN, selamat datang identitas yang kamu kendalikan sendiri. Sudah saatnya kita sadar, masa depan finansial bukan lagi di bank lama, tapi di ekosistem global yang adil, aman, dan transparan.